Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa setia Dama TV dimanapun Anda berada dan juga berbagai aktivitas Anda. Kali ini kembali bersama saya Anti Arjanti dalam program yang Anda tunggu-tunggu, yang tayang setiap hari Senin dan Sabtu pukul 7 malam hingga 8 malam, tentunya di program Ngobras, Ngobrol Santai. Tentunya program ini akan memberikan informasi untuk Anda terkait dengan seputar Malang Raya, tentunya yang sangat hangat-hangatnya diperbincangkan di era globalisasi. Nggak tanggung-tanggung pemirsa, kali ini di studio yang sangat megah malam ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yang cantik jelita, sudah dandan meriah seperti ini ya. Ada Ibu Ayu. Selamat malam Mbak Anti. Selamat malam juga Ibu Ayu. Sehat hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa sehat. ya. Udah makan belum tadi ya? Masih puasa. Masih puasa. Udah buka tadi baru puasa. buka. Kenyangan kali ya jadi lupa. Oh waduh. Tapi nanti materinya nggak lupa kan disampaikan nanti kan? Jangan sampai insya Allah. ya. Oke. Ibu Ayu, malam hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik banget dan ini bukan kayaknya ya, tapi ini pasti yang sangat ditunggu-tunggu oleh banyak masyarakat dan tentunya ini adalah tema yang sangat menginspiratif sekali Bu Ayu ya. Nah, alhamdulillah. Oke, kita akan memberikan kiat-kiat khusus bagaimana sih untuk menghadapi dan juga mendampingi anak yang berkebutuhan khusus atau Down syndrome Bu Ayu ya. Tentunya kita di studio ini tidak tanggung-tanggung membawa langsung ya yang sudah berpengalaman dan yang sudah mengalaminya sendiri Ibu Ayu ya. Dimana Ibu Ayu ini punya putra tercinta yang tentunya terlahir dalam keadaan yang sangat istimewa dengan nama Faiz Sofian Nur Rahman. Faiz Sofian Nur Rahman ya. Ibu Ayu, saya boleh kepo-kepoin banyak hal nggak sih soal Faiz ini Bu Ayu? Oh tentu boleh. Tentu mudah-mudahan boleh. bisa menjadi informasi yang bermanfaat buat masyarakat. Betul sekali buat masyarakat yang menonton tayangan ini tentunya ya. Dan juga sambil menikmati kopi di malam hari bersama dengan keluarga, bercengkerama bersama dengan keluarga tercinta. Jangan lupa untuk ngobrol dengan kita, bukan ngobrol ya, tapi kita yang lagi ngobrol ini ya Bu Ayu ya, lagi ngobrol. Bu Ayu, kira-kira apa sih Ayu ketahui tentang apa sih itu anak berkebutuhan khusus atau Down syndrome? Jadi kalau anak berkebutuhan khusus itu sendiri kan banyak versinya ya Mbak. Okay. Salah satunya adalah Down syndrome. Betul. Jadi anak-anak yang memang terlahir dengan kekhususan yang membuat dia berbeda dengan anak lainnya seperti itu. Nah, untuk anak Down syndrome ini sendiri adalah anak-anak yang memiliki kelebihan kromosom. Oke. Jadi kelainan genetik itu. Sampai saat ini untuk penyebabnya sendiri masih belum diketahui. Belum diketahui pasti. ya Ibu ya? Iya. Berarti untuk menurut Ibu Ayu sendiri, apakah Down syndrome ini adalah penyakit atau bagaimana menurut Ibu Ayu? Down syndrome bukan penyakit ya, karena kalau penyakit kan ada obatnya. Betul bisa sekali. disembuhkan. Betul. Tapi Down syndrome ini adalah kelainan genetik, gitu. Di mana yang umumnya kita itu punya 46 kromosom, itu pada anak Down syndrome dia ada 47. Jadi ada kelebihan kromosom 21. Kelebihan kromosom 21 ya Ibu pada Ayu saat, ya. Proses pembelahan sel yang tidak sempurna mengakibatkan terjadinya kelebihan kromosom. Oke, Ibu Ayu, ketika Ibu Ayu mendengar bahwa putra tercinta Ibu Ayu yang bernama Faiz ini mengalami Down syndrome, di mana pasti tidak semua orang tua bisa menerima hal tersebut ya Ibu Ayu ya. Namun Ibu Ayu dengan sangat memiliki rasa yang sangat percaya diri dan juga rasa yang sangat percaya besar ya. Ibu Ayu bisa percaya bahwa oke, saya mampu kok, saya bisa menghadapi ini semua. Ini perasaan-perasaan yang bergejolak dalam hati Ibu ya. Emosi, mungkin bahagia, campur aduk gitu, seperti itu kira-kira bagaimana Bu? Bisa diceritakan Ibu bagaimana awal mulanya Ibu mengetahui hal-hal seperti itu Ibu Ayu? Iya, jujur saat pertama kali saya diinfo sama dokter bahwa Faiz itu Down syndrome, ada rasa shock. Jadi saya tidak serta-merta tabah kuat, tidak. Langsung menerima atau tidak ya? Terus terang ada rasa shock karena kondisi saya saat itu juga belum pulih ya, pasca operasi. Saya rasanya kok Tuhan begini gitu. Kenapa Tuhan kasih saya ujian seperti ini?
apa sih itu Down syndrome. Jadi waktu itu saya tidak tahu sama sekali Down syndrome itu apa gitu. Akhirnya setelah dokter menjelaskan kalau Down syndrome itu adalah satu kelainan yang diakibatkan adanya kelebihan kromosom sehingga mempengaruhi mental. Jadi mental, ya? Dokter waktu itu bilangnya sih retardasi mental ya. Dan sementara pemahaman saya saat itu retardasi mental adalah idiot. Oke. Jadi tapi ya, tidak selalu ya, Bu ya. iya, Harus makanya kan tidak, waktu itu kan ketika diinfo dia akan mengalami cacat mental, gitu kan. Dia kemungkinan juga memiliki penyakit penyerta seperti bocor jantung, hernia, bisa jadi juga tidak ususnya tidak berfungsi secara normal seperti itu. Jadi saya benar-benar shock. Terus kemudian dokter bilang, tapi alhamdulillah Bu, kalau boleh saya bicara bahwa sesungguhnya Faiz ini terlahir dengan detak jantung tidak ada, gitu. Dan kita berusaha memperjuangkan dia sampai menit ke-11. Jadi sampai menit ke-10 jantungnya tidak berdetak juga, harusnya sudah dinyatakan lewat. Oke. Nah, alhamdulillah Faiz bisa diselamatkan. Itulah kalimat pertama yang menguatkan saya, yang membuat saya bersyukur. Ya sudah, apapun kondisinya, dia sudah selamat, dan itu adalah anugerah terindah saat Keajaiban. itu. Iya, saya masih lebih bisa hidup mendengar dia selamat daripada saya melihat dia tidak tertolong. Meskipun dikatakan dia terlahir dengan banyak cacat, ibaratnya gitu. Ya, dokter, dia anak saya bilang. Dengan kondisi dia seperti ini, dokter mau bilang dia cacat mental, dokter mau bilang dia ada gangguan jantung, tapi dia hidup, dokter sudah memperjuangkan hidupnya. Saya bersyukur dan saya akan mempertahankan dia. Tolong rawat dia, berikan pengobatan terbaik untuknya, meskipun secacat apapun dia berhak untuk hidup. Betul sekali, Bu. Ya pemirsa, ini jujur saya merinding ya ini dengar pernyataan Ibu Ayu ya. Aduh, hampir nggak boleh. Oke, tapi Ibu Ayu sebetulnya ketika Ibu Ayu mendengar pernyataan-pernyataan sedemikian rupa dari tim dokter terkait dengan Faiz akan begini, Faiz akan seperti ini, ketika itu ada nggak sih Bu seperti support system dari pihak keluarga, utamanya dari sang suami tercinta, dari orang tua, atau bagaimana ketika itu, seperti apa itu Ibu Ayu? Jadi saya mendapat jawaban yang sangat di luar dugaan saya. Suami saya yang saya pikir akan menolak kehadiran Faiz, karena sebelumnya sempat ada ucapan gitu ketika kami akan hamil lagi. Suami saya sempat bertanya, kalau anaknya kayak yang kemarin-kemarin gimana gitu kan, sakit-sakitan gitu. Dia rasanya seperti tidak kuat mengatasi. Kakaknya Faiz kan berkebutuhan khusus juga ya, jadi apa masih mau? Terus saya berpikir, akankah dia menolak kehadiran Faiz? Akankah dia berpikir bahwa wanita yang dia nikahi adalah wanita yang tidak bisa memberikan keturunan yang baik? Gitu. Saat itu saya siap, Mbak. Saya katakan sama suami saya mohon maaf karena ternyata saya memberikan kembali anak berkebutuhan khusus untukmu. Jadi jika kamu saat ini ingin menolaknya, ingin melepasnya, saya ikhlas, lepaskan saya dan saya akan rawat anak ini dengan kemampuan saya sendiri. Tapi jawaban yang suami saya ucapkan saat itu sungguh di luar dugaan saya, karena suami saya bilang gini, kamu bicara apa gitu. Kita membuat anak ini bersama-sama. Dia bukan cuma anakmu, tapi anak saya. Bagaimana dia terlahir, itu ada andil saya di situ. Jadi kenapa saya harus menolak? Kita akan bersamai dia. Itu yang bikin saya dari tadinya runtuh, terus tiba-tiba kayak punya kekuatan gitu. Udah saya pikir nanti bagaimana masa depan dia, itu sudah urusan nanti gitu. Yang penting saya punya suami yang mau mendukung saya dan tidak meninggalkan saya. Terus terang banyak kisah keluarga dengan anak berkebutuhan khusus yang harus bercerai-berai. Iya, betul. Itu support
sistem saya yang terbesar. Meskipun yang lain-lain menolak, saya sudah tidak terlalu ambil pusing ya Mbak. Yang penting suami saya. Tidak peduli dengan omongan siapapun itu, yang penting dari pihak sang suami betul-betul mendukung 100%. Oke. Betul. Kemudian Ibu Ayu melihat besar sekali pengorbanan Ibu Ayu, kemudian pasti tidak mudah ya Ibu Ayu ya merawat adik Faiz ini, mulai dari sejak ia lahir kita merawat, kemudian kita menyusui, kemudian membesarkan, memberikan makanan yang layak, pakaian yang layak, dan lain sebagainya dengan perjuangan-perjuangan seperti itu. Apakah ketika momen-momen seperti itu, Ibu Ayu juga mendapatkan seperti mungkin support sistem dukungan lain dari pihak keluarga sang suami, atau mungkin dari suami tercinta, dari tetangga, atau bagaimana itu? Apakah ada Bu ketika itu memberikan dukungan yang seperti itu? Masya Allah, saya benar-benar orang yang beruntung ya Mbak ya, karena kehadiran Faiz itu diterima sangat baik oleh teman-teman saya, oleh keluarga. Jadi meskipun mereka tidak paham Down syndrome itu apa, tapi mereka selalu menguatkan kami bahwa Allah sudah menitipkan kepada kamu, rawat saja dia. Tidak ada hal yang mustahil. Dan kayak biaya pengobatan, terus terang kami waktu itu nggak murah ya, pastinya banyak sekali ya tahapan-tahapannya Ibu itu. Yang paling saya sedih nih ya Mbak ya, di hari kedua. Jadi kan kita pakai asuransi waktu itu, pakai asuransi. Di hari kedua ada konfirmasi dari asuransi bahwa karena yang diderita Faiz adalah cacat bawaan, maka asuransi menolak untuk mengcover biaya pengobatan. Bayangin, biaya NICU itu per hari itu sekitar 3,5 juta. Oke. 3,5 juta. Iya, ya? jadi saya bingung dari mana saya bisa melunasi biaya-biaya yang demikian banyaknya. Uang itu saya tidak punya sama sekali Mbak, tapi ya alhamdulillah waktu itu rumah sakit yang merawat Faiz, Rumah Sakit Hermina Tangkuban Perahu memberikan keringanan. Alhamdulillah, berkah dan juga sebuah keajaiban ya Ibu Ayu di saat-saat masa sulit. Betul. Di saat-saat mendapatkan penolakan dari beberapa pihak ya, alhamdulillah masih ada orang-orang yang mendukung, yang memberikan support banyak, bahkan banyak ya, teman-teman, terutama teman-teman. Saya bisa sedikit bernafas lega Bu yang menceritakan tadi ini Bu ya. Iya, alhamdulillah. Jadi yang penting semangat ya Mbak ya. Tetap semangat pastinya Ibu Ayu ya. Oke Bu Ayu, kita akan melanjutkan perbincangan kita, tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ngobras, Ngobrol Santai. Masih bersama dengan Ibu Ayu ya, yang tentunya tadi udah memberikan banyak sekali informasi, mulai dari informasi A, B, C, D, E sampai Z ya kepada Anda semuanya. Dan tentunya ini diambil dari kisah nyata langsung ya dari Ibu Ayu. Nah Bu Ayu, lanjutnya tadi dong. Tadi apa ya? Iya, jadi support system untuk orang tua berkebutuhan khusus itu memang sangat-sangat berpengaruh ya. Bagaimana seorang ibu mampu bertahan itu tidak terlepas dari dukungan lingkungan ya, utamanya. Keluarga, terutama suami ya, suami, orang tua, terus teman dekat, juga lingkungan yang ada di sekitar kita. Dan tidak semuanya memang baik gitu. Jadi ada satu ketika saya dihampiri seorang ibu yang meminta saya untuk mengikhlaskan Faiz gitu. Dalam arti kata mengikhlaskan, merelakan jika dia harus pergi. Nah, karena pertimbangan ibu ini merawat anak berkebutuhan khusus itu tidak mudah, apalagi dengan kondisi seperti Faiz ya. Kasihan nanti kalau ibu usianya ndak panjang gitu kan. Siapa yang akan merawat Faiz? Dia akan menjadi beban buat orang lain seperti itu. Itu
itu mungkin pandangan dari orang lain ya Bu. Tapi menurut saya kalau jika saya ada di posisi Ibu Ayu, tentu saya akan berpikirannya sama seperti Ibu Ayu. Saya akan mempertahankan hal itu karena apa? Yang namanya momen kan juga kita nggak tahu kan. Betul. Saya ingin memberikan yang terbaik dahulu kepada anak saya. Kalau saya begitu Bu ya. Apakah mungkin hal-hal seperti itu apakah juga dialami juga oleh ibu-ibu yang lainnya? Karena kan melihat selama ini juga ada aja ibu ya yang mungkin seorang ibu kemudian dianugerahi dengan anak dengan lahir dengan sangat khusus seperti itu, kemudian dia ada yang mau menerima, dia ada yang menolak, kemudian mungkin dia juga ada yang malu-malu, bahkan dia disembunyikan kepada publik, kepada teman-teman, kepada semuanya. Namun Ibu Ayu bagaimana Bu dengan melihat hal-hal seperti itu? Dan juga bagaimana sikap Ibu kepada Faiz ketika Ibu tentunya banyak sekali kesibukan-kesibukan di luar ini Ibu ya? Iya, setelah saya mengalami sendiri, saya pikir saya tidak bisa menyalahkan apapun sikap dari orang tua yang mendapati anaknya berkebutuhan khusus ya. Baik orang tua yang menolak ataupun orang tua yang menerima dengan lapang. Kalau saya sendiri, saya sadari kita sebagai orang tua tidak bisa memilih. Betul. Mau anak yang seperti apa? Kalau boleh milih pasti milih yang sehat, yang cerdas gitu kan. Tapi kita nggak boleh lupa bahwa anak juga tidak pernah bisa memilih lahir dari rahim siapa, gitu kan. Terlahir dengan kondisi seperti apa. Kalau seorang anak boleh memilih, dia akan minta dilahirkan sempurna dan terbaik. Ibaratnya seperti itu. Jadi kenapa harus saya tolak, gitu kan? Jadi saya terima dia selama dia ingin untuk berjuang, ingin bertahan hidup, saya akan perjuangkan dia bagaimanapun caranya. Itu saya bisikan terus ke Faiz pada saat-saat dia kritis gitu. Jadi dia ada saat dimana dia kritis waktu itu di NICU. Berapa hari itu? Itu dia di NICU 1 bulan. Di NICU yang di rumah sakit umum. Oh bukan. Yang di rumah sakit umum. Jadi waktu itu dirujuk ya karena peralatannya tidak memadai untuk kondisi gangguan jantung yang diterima Faiz dan kondisi HB-nya juga rendah gitu, pucet banget. Akhirnya dia di NICU di Saiful Anwar. Itu di situ saya terus bisikan ke telinga dia. Meskipun dia tidak bisa menjawab, tapi saya yakin dia bisa mendengar. Betul. Dia bisa mendengar. Saya bisikan, "Nak, jika kamu ingin berjuang, Bunda akan membersamai kamu. Bunda akan perjuangkan bagaimanapun caranya. Berjuanglah, Nak." Saya bacakan ayat-ayat Al-Quran selama dia di dalam NICU. Saat saya menyusui, saat saya menengoknya, karena kan nggak boleh ditemani ya, seperti itu. Dan Masya Allah, dia berkomunikasi dengan menitikkan air mata. Tahu Ibu ya? Iya, dia seolah tahu. Pada saat saya bilang saya mau melakukan terapi pengobatan, yang mana terapi ini sangat beresiko tinggi, jadi kemungkinannya kalau berhasil terapinya, kemungkinannya akan terhambat gitu kan. Tapi dia akan mengalami gangguan kesehatan yang lain seperti kanker dan lain-lain gitu yang lebih parah. Tapi kalau tidak berhasil dia akan cacat gota tuli. Dan ketika saya minta izin ke dia, itu dia nangis. Air matanya nangis, terus matanya itu kayak sendu, kayak nggak mau gitu kan. Entah itu hanya feeling seorang ibu, saya nggak tahu ya, karena kita kan nggak pernah tahu, kita hanya bertindak berdasarkan perasaan. Saya langsung putuskan ke dokter, saya mohon maaf, saya bawa anak saya pulang paksa, karena waktu itu dokter juga bilang kemungkinan usia anak saya cuma 4 bulan, dan itu ada di bulan ketiga minggu kedua. Artinya saya punya waktu 2 minggu untuk membersamai dia. Kalau memang usia dia hanya 4 bulan, saya ingin 2 minggu ini saya memeluknya, menyayangi dia, membuat hatinya senang, dan kakak-kakaknya ini kenal bahwa aku pernah punya adik, karena kan belum pernah pulang tuh kan di rumah sakit terus ya selama usianya segitu. Saya tekadkan hati, Ibu kalau pulang paksa nanti rumah sakit tidak bertanggung jawab dengan apapun, kami ambil resikonya. Paling enggak kalau terjadi apa-apa dia ada di tengah keluarganya dalam pelukan kami. Ada di pelukan seorang ibu ya. Tentunya itu adalah sebuah pelukan yang sangat ditunggu-tunggu ya oleh seorang anak ya. Iya. Tentunya
berarti kan sudah dapat dikatakan bahwa ketika itu dia tuh betul-betul tahu apa yang Ibu Ayu rasakan, apa yang Ibu inginkan. Dia pastikan peka itu Ibu Ayu ya. Nah, ketika Ibu Ayu memutuskan untuk membawa Faiz untuk pulang ke rumah, sementara Ibu Ayu tidak melewati masa-masa yang disarankan oleh pihak rumah sakit atau dokter ketika itu, apa yang Ibu lakukan? Apa yang Ibu Faiz lakukan ketika Ibu sampai di rumah dengan membawa Faiz? Saya mencari second opinion, third opinion. Jadi saya cari dokter di rumah sakit lain untuk melakukan pemeriksaan ulang kepada Faiz. Alhamdulillah waktu itu dokter Iren cukup memberikan kekuatan buat saya dengan mengatakan, Ibu, umur ada di tangan Tuhan. Kita manusia, bahkan dokter pun tidak bisa menetapkan umur manusia, hanya bisa berusaha mengobati. Jadi kita lakukan aja proses pengobatan itu. Dan disitulah saya kuat. Kalaupun nanti virus ini mengakibatkan dia buta tuli, saya pikir saya siap dengan kondisinya. Yang penting saya tidak pernah meninggalkan dia. Selalu ada ya Bu ya. Iya. Dan tentunya Jadi datangi rumah sakit, cari second opinion, kemudian saya juga cari informasi pengobatan. Jadi saya pikir gini, jangan terlalu larut dalam kesedihan, tapi berpikirlah bagaimana cara mencari solusi dari kondisi yang ada, dari masalah yang ada, yaitu dengan banyak browsing, banyak membaca, banyak bertanya, banyak sharing tentunya. Itu, dan alhamdulillah itu kami jalani. Ibu Ayu ketika itu sudah menemukan dokter yang tepat untuk menangani Faiz ya. Dan ketika itu apakah Ibu Ayu sempat bertanya pada sang dokter bahwa sebetulnya apa sih yang mengakibatkan anak itu mengalami Down syndrome gitu? Iya. Sempat bertanya seperti itu nggak Ibu ke dokter tersebut? Iya, sempat saya tanyakan pertanyaan itu ke beberapa dokter, dan jawaban mereka adalah kemungkinan terbesar karena kehamilan di usia yang sudah matang. Memang saat itu usia saya sudah 41 tahun ya. Jadi secara teori kehamilan di atas 35 tahun itu sangat beresiko tinggi untuk melahirkan bayi dengan cacat Down syndrome atau cacat yang lain seperti itu. Dan kemungkinan juga bisa dari gizi buruk, bisa dari genetik. Nah, saya melihat dua ini tidak masuk ya, karena sudah dipenuhi gizinya, dan kebetulan secara genetik keturunan keluarga kami juga nggak ada gitu kan. Terus dokter bilang ya kemungkinan bisa karena virus. Karena Faiz memang terinfeksi sitomegalovirus TORCH, salah satu virus TORCH. Jadi saya tidak tahu dari mana terinfeksinya, kemungkinan dari hewan berbulu ya, karena saat saya hamil saya memang sempat merawat seekor kucing yang sakit, kucing liar yang sakit gitu kan. Di sekitar rumah juga banyak kucing liar seperti itu. Bisa jadi juga karena polusi ya. Jadi penting, ini catatan penting buat para ibu yang ingin nonton ya, yang ingin merencanakan kehamilan atau sedang hamil, pakailah masker ketika akan bepergian. Itu sangat penting sekali. Itu bisa meminimalkan resiko masuknya virus-virus atau polutan-polutan berbahaya ke dalam tubuh ya. Jadi ini juga merupakan saran khusus dari ibu-ibu semuanya nonton di rumah yang merencanakan kehamilan, yang untuk selalu menjaga kebersihan ya. Kalau ingin lebih proteksi lagi, menggunakan masker ya. Jikalau memang mungkin di rumah sedang memelihara hewan peliharaan yang berbulu ya, bisa itu kucing, terutama hindari dulu kalau bisa selama kehamilan, dihindari dulu. Dihindari sepenuhnya selama kehamilan saja, buat begitu ya. Iya, selama kehamilan itu dihindari dulu, atau memang kalau memang sudah terlalu sayang ya pakai sarung tangan, pakai masker seperti itu ya, karena kita nggak tahu kan sebenarnya yang menyebabkan infeksi itu kan dari kotoran hewan yang sakit hewan itu gitu. Ya. Atau mungkin di bulu-bulunya terbawa virus atau apa. Kalau kita merawat hewan peliharaan itu dengan baik, cek kesehatannya rutin ya, mungkin sehat hewan itu gitu. Tapi ya memang lebih aman seperti itu. Sebenarnya Mbak, sekarang tuh sudah ada salah satu cara untuk mendeteksi kehamilan
apakah janin tersebut cacat Down syndrome atau tidak sebenarnya ada. Dengan cara apa itu Ibu Ayu yang Ibu ketahui? Jadi bisa dengan apa? Pemeriksaan. Ada satu pemeriksaan sebelum kehamilan tuh bisa jadi diperiksa namanya ini kalau di buku panduannya ini ya. Jadi kalau oke. Ini ada buku yang bisa menjadi bacaan buat teman-teman. Wow. Jadi tentang Down syndrome, buku ini keluarannya Pottats, kebetulan saya punya. Jadi ini ada beberapa cek untuk apa? Deteksi dini ya, deteksi dini. Jadi lewat pemeriksaan USG, ada NIPT juga, non-invasif prakehamilan gitu ya, prapersalinan. Jadi prapersalinan ya. Gitu. Dan lebih lengkapnya nanti mungkin bisa langsung aja ya lihat di buku. Iya, bisa cari buku ini. Informasinya cukup lengkap di sini tentang Down syndrome, dan kebetulan saya juga tergabung di Sahabat Pottats ya. Sahabat Pottats Indonesia. Ibu-ibu boleh kok cari informasi di Sahabat Pottats ini. Berbagai hal tentang Down syndrome di sini ada. Semuanya lengkap ada tersedia ya, Bu Ayu itu gitu ya. Dan pemirsa, sepertinya ini kita akan ada iklan yang lewat ya Bu Ayu ya. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi karena semakin lama semakin seru aja perbincangan kita Bu Ayu. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Ngobras, Ngobrol Santai. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ngobras, Ngobrol Santai di malam-malam kayak gini ya. Ketimbang pemirsa tidak fokus ya, alangkah baiknya dengan keluarga bercengkrama bersama sambil ngopi, sambil ngeteh, sambil nonton Ngobras, Ngobrol Santai ya. Masih bersama dengan Ibu Ayu. Malam hari ini semakin terlihat cantik saja ya guys ya. Terima kasih. Sama-sama Ibu Ayu. Ibu Ayu, tadi kita terakhir berbincang terkait dengan buku ya. Ini bukunya yang dikarang oleh Ibu Ayu sendiri ya? Oh bukan. Bukan. Kebetulan bagaimana? Kebetulan saya dapat buku ini dari Pottats. Jadi Pottats ini adalah komunitas keluarga Down syndrome. Dan Faiz tergabung di dalamnya gitu untuk chapter Jawa Timur ya. Nah, buku ini apa isinya? Sangat berisi tentang serba-serbi Down syndrome. Jadi mulai pengertian Down syndrome itu apa, terus kenapa sih kok anak itu terlahir Down syndrome, ya kan? Terus bagaimana tata laksananya setelah tahu nih anak kita Down syndrome, kita harus apa gitu kan? Itu yang terpenting kan? Sedih boleh, nangis boleh gitu kan? Karena itu hal yang wajar. Tapi jangan keterusan, karena terus ya. Kalau kita terlalu larut dalam kesedihan, si anak ini juga tidak akan bisa mendapatkan perawatan yang optimal, tidak bisa sehat gitu. Karena juga harus banyak hal yang harus diperjuangkan selanjutnya setelah kita tahu ya. Karena anak Down syndrome ini kan memiliki banyak kekurangan, tapi dia juga punya kelebihan. Nah, ya. Jangan fokus pada kekurangannya, betul. Tapi galilah kelebihannya apa sehingga kualitas hidupnya semakin baik gitu. Dan itu yang saya lakukan pada Faiz gitu. Ketika saya menyadari di satu titik saya tidak bisa seperti ini terus. Kalau saya ingin Faiz sehat, saya harus fokus pada potensi dia. Saya harus menggali dan pada terapi-terapi. Saya butuh apa untuk bisa membuat anak ini sehat, bertahan, kuat. Karena kan dibilang anak Down syndrome itu punya tonus otot yang lemah. Betul. Itu saya sering dengar itu ya. Itu apa tuh? Mbak Anti tahu. Jadi Faiz itu terlahir itu sangat lemah ototnya. Ini lehernya tidak bisa ditegakkan. Jadi begini. Gitu. Jadi kayak mau copot, kayak nggak ada tulangnya gitu kan. Jadi kan takut juga ya. Terus katanya nanti nggak bisa jalan. Banyak anak Down syndrome yang harus berjalan dengan kaki, dengan sepatu khusus ya yang ada penyangganya itu seperti itu. Nah, di buku ini juga dibahas, dia membahas mulai dari
fisioterapi. Terapi pertama yang harus dilakukan ketika Terapi kita dasar ya, terapi berarti dasar. Ketika kita tahu anak kita Down syndrome adalah fisioterapi untuk menguatkan otot-ototnya, otot geraknya seperti itu. Nah, Terus apakah untuk terapi-terapi dasar seperti itu bisa dilakukan ibu-ibu di rumah? Bisa dilakukan di rumah ataukah harus ke klinik tertentu nih, Bu Ayu? Atau bagaimana ya? kalau kita awam tentang terapi itu, memang di YouTube banyak ya. Tapi kalau saya pribadi, saya sih tidak menyalahkan mau lihat YouTube terapi, mungkin karena dana, misalnya saya nggak punya dana, ya udah belajar dari YouTube teknik-tekniknya gitu. Tapi kalau memang kita ada mau sedikit berjuang, toh ini untuk masa depan anak kita ya. Kebaikan ya. Untuk pertama kali datang aja ke rumah sakit, ada Oh, BPJS kan. oke. Nah, terapi itu ditanggung sama BPJS Oh, jadi ditanggung semuanya. pemerintah juga ya itu ya, Bu Iya, Ayu ditanggung ya? pemerintah, Oke. alhamdulillah gitu kan. Jadi pakai BPJS kita bisa merawat anak kita, mengikutkan terapi-terapi tersebut, mulai fisioterapi, terus nanti ada terapi bicara, terapi betul. sensori, Snowdelen, dan banyak terapi lainnya. Banyak tahapan-tahapannya ya Banyak ternyata, Bu Ayu tahapannya. ya. Jadi memang tidak mudah ya membersamai anak-anak Down syndrome ini, tapi bukan mustahil gitu loh. Tidak mudah bukan berarti tidak bisa. gitu kan. Betul. Dan tentunya tidak mudah berarti tidak bisa, dan itu pasti hanya bisa dihadapi oleh ibu-ibu luar biasa. Contohnya seperti Ibu Ayu ini ya, pemirsa ya. Amin, amin, insya Allah. Oke, tentunya membutuhkan banyak support, dukungan, dan juga kekuatan, keikhlasan, ketabaran, kesabaran, semua campur aduk ini ya Ibu Ayu ya tentunya ya. Nah, untuk terapi yang dulu dilakukan oleh Faiz itu dulu terapi apa Ibu? Terapi pertama itu fisioterapi. Kebetulan saya pertama kali kenal fisioterapi itu dari sebuah komunitas Down syndrome. Jadi saya pertama Faiz ketahuan bocor jantung itu sama dokter Haryudi. Ini dokter pintar sekali gitu, karena dia bisa mendeteksi bocor jantung. Dia bukan spesialis jantung memang, tapi dia sangat peka telinganya sehingga dia bisa mendeteksi adanya gangguan jantung di Faiz, yaitu CAVSD, incomplete. Jadi ada banyak bocor jantung. Faiz itu di jantungnya itu banyak bocornya, bilik kanan, bilik kiri gitu. Ada kelainan juga, ada hipertensi paru juga, pulmonary hypertension. Terus sama dokter Haryudi gini, gimana kalau dimasukkan ke grup komunitas orang tua Down syndrome gitu kan. Di sana bisa sharing sehingga kamu tidak merasa sendiri. Nah, kuncinya itu tidak merasa sendiri. Jadi buat ibu-ibu yang mendapat anak berkebutuhan khusus, Jangan kecil hati. jangan ya. kecil hati karena kalian tidak sendiri. Banyak kok, banyak temannya. Ya, mari kita sama-sama gandeng tangan, saling menguatkan. Untuk di Malang sendiri ada komunitas namanya Words Community. Jadi Words Malang. Jadi ini komunitas untuk orang tua Down syndrome. Komunitas yang dibentuk oleh Dokter Aryani, dokter yang mempunyai jiwa sosial tinggi gitu. Nah, Dokter Aryani ini punya satu klinik tumbuh kembang di Jalan Sumbing ya. Jadi di sana Faiz pertama kali kenal fisioterapi. Oke. Banyak sekali ya berarti terapi-terapi yang saat ini Iya. sudah dijalani oleh Faiz, mulai dari fisioterapi, kemudian yang selanjutnya Ada terapi bicara, terus terapi sensori, Oke. seperti itu. Tapi 2 tahun selama pandemi ini Faiz ini tidak terapi karena khawatir kan ya, kondisinya sangat rentan kan, seperti itu. Dan apakah betul Bu bahwa memang informasi di luar sana bahwa anak yang mengalami Down syndrome ini juga mudah terserang penyakit, apakah itu betul ya Bu? Sangat betul. Jadi anak Down syndrome ini imun yang kurang bagus ya. Oke. Jadi memang sebisa mungkin kita tidak terlalu sering membawanya, terus memberikan suplemen yang cukup buat dia ya. Selalu pakai masker terutama, dan ya itulah kita harus tahu prokes untuk anak kita. Dibilang sombong nggak apa-apa lah. Kan untuk kebaikan dari anak tercinta ya Bu Iya, Ayu ya. betul. Nah Bu Ayu ini tadi belum selesai, bukunya ini bisa didapat di mana Bu Ayu ini? Buku ini bisa didapat dengan menghubungi Yayasan Potats ya. Oke.
atau coba dicari di Gramedia karena buku ini terbitannya Alex Media gitu. Alex Media dicatat ya Iya, pemirsa saya di tidak rumah. sedang promosi buku ya, tapi saat ini kita sharing aja karena ini juga bukan buku tulisan saya, tapi buku ini sangat berguna, sangat bermanfaat gitu untuk masyarakat. Gitu. Oke, tentunya untuk masyarakat yang memiliki putra atau putri yang berkebutuhan khusus, gitu ya Bu Ayu. Baik memiliki putra-putri berkebutuhan khusus ataupun pemerhati gitu ya. Oke. Jadi boleh kok masyarakat yang anaknya sempurna, alhamdulillah, mencari tahu tentang Down syndrome supaya ketika dia ketemu dengan anak Down syndrome di jalan, dia bisa memperlakukannya dengan baik. Betul, betul sekali. Ibu Ayu, tadi kan Ibu Ayu kan bilang bahwa Ibu Ayu tergabung dengan salah satu komunitas Down syndrome ya, se-Malang Raya. Nah, kalau boleh tahu yang biasanya diperbincangkan dalam perkumpulan itu apa Ibu ya? Lebih ke apa gitu? Jadi saya tergabung kalau di Potats itu se-Indonesia ya, se-Indonesia. Kalau yang di World ini Malang memang Malang, tapi ada juga yang di luar Malang gitu. Kita kalau ketemu kumpul itu sharing. Jadi kita nggak cuma sharing, bagaimana sih merawat anak Down syndrome di usia balita gitu. Anak saya kok nggak bisa nelen gitu kan, kayak Faiz kan harus disonde sampai 2 tahun karena dia tidak bisa makan, nggak bisa belum bisa ngunyah gitu kan, nggak bisa ngunyah, harus disonde. Terus ini anak saya udah remaja, gimana cara mengenalkan tentang seks kepada anak Down syndrome gitu kan. Secara kita tahu nih IQ-nya anak-anak Down syndrome kan tidak sama dengan anak yang non Down syndrome ya kan. Jadi gimana caranya? Nah, itu sharing antar orang tua. Dan di komunitas ini karena memang komunitasnya digawangi seorang dokter spesialis anak yang sudah banyak penghargaannya. Di sini juga ada dokter jantungnya, ada dokter spesialis anak tiroid. Ada. Terus dokter jantungnya tuh ada namanya Dokter Diaris Kuntartiwi. Dia juga punya satu komunitas yaitu namanya Komunitas Pejuang Jantung. Dia yang menggandeng anak-anak dengan kelainan jantung bawaan gitu. Nah, terus di komunitas ini kita juga berbagi dengan masyarakat. Contoh? Nah, contoh nih, kita bikin kampanye seminar. Jadi kita bikin seminar, kita pengetahuan ya, edukasi masyarakat bahwa anak Down syndrome itu bukan untuk dijauhi, mereka untuk dirangkul, mereka untuk kita support sehingga mereka kelak tidak menjadi beban masyarakat, betul kan? Masyarakat kadang ini anak beban masyarakat. Kita kok masyarakat yang bertanggung jawab juga gitu. Kalau kita nggak mau ada beban masyarakat, berarti kita harus mau support mereka supaya mereka keluar tuh potensinya. Sudah banyak caranya ya. Betul. Sudah banyak anak-anak Down syndrome itu yang berprestasi sampai kancah dunia ya. Sampai kancah dunia. Nah, di buku ini juga ada beberapa anak Down syndrome dia yang jadi olahragawan. Sehingga mewakili Indonesia di kompetisi-kompetisi internasional. Ada juga seorang drummer namanya Aditya Imawan dari Payakumbuh. Nah, ini juga luar biasa. Ibunya luar biasa, betul. Prestasi. Ada yang juga pengusaha baterai Ciprat, seperti itu. Jadi mereka punya potensi yang sama dengan anak non Down syndrome. Tinggal kita support aja. Tinggal bagaimana kita bisa mensupport juga mengelola mereka dengan baik begitu. Ya Bu Ayu ya. Karena biasanya kemampuan atau skill yang dimiliki, kelebihan yang dimiliki oleh anak-anak berkebutuhan khusus ini tidak semuanya bisa dimiliki oleh anak-anak yang non Down syndrome gitu ya Bu ya. Dan ternyata itu betul ya Bu ya. Betul banget. Sekali ya. Betul banget. Jadi di komunitas ini kita juga melatih anak-anak Down syndrome untuk mandiri, untuk bisa menguasai skill kayak misalnya keterampilan, belajar masak, belajar kriya. Contohnya ini skill yang dimiliki oleh Faiz ini kan dengar bisa fashion show ini ya. Alhamdulillah. Boleh nanti dicoba nih Bu. Boleh lihat dong bisa semua ya. Ini gimana nanti penampilan fashion show dari Faiz ya. Setelahnya satu ini jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Santai.
kembali Anda bersama kami dalam Ngobras Ngobrol Santai. Masih bersama dengan Ibu Ayu, dengan putra tercintanya Faiz ya. Tentunya Faiz ini terlahir dengan keadaan yang sangat istimewa dan banyak sekali potensi-potensi yang bisa digali ya di sini ya. Potensinya Faiz tentunya Ibu Ayu ya. Bu Ayu, kira-kira ini Faiz ini bisa apa aja? Kayaknya tadi tuh kayak lincah banget gitu nggak sih, gemesin gitu loh Bu ya. Bu Ayu ya, kok Bu Faiz? Iya. Semangatnya. Gimana ini Bu Ayu? Alhamdulillah ya, di balik setiap kekurangan Allah pasti menyelipkan banyak kelebihan. Betul. Saya tidak katakan satu kelebihan, tapi saya katakan banyak kelebihan. Banyak ya. Jadi kalau kita fokus pada solusi, maka kita bisa melihat bintang. Ibaratnya seperti itu. Petik bintang sekalian Ibu. Petik bintang sekalian. Nah, kalau kita fokus pada masalah, maka kita akan berkutat pada masalah itu tidak keluar. Betul sekali. Saya ingin Faiz sehat, Faiz punya kualitas hidup yang bagus. Karena itu saya selalu membawa dia di setiap aktivitas saya. Dan ini rupanya sangat berpengaruh kepada tumbuh kembang dia, rasa percaya diri dia. Jadi sejak kecil itu saya heran, anak ini kok selalu minta difoto gitu loh. Tanda-tanda di tanda tanya besar ini. Apa ini? Nah, kalau kata teman saya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Gitu, betul. Kan? Saya percaya itu Bu Ayu. Nah, bundanya ini gila foto. Anaknya pasti ya suka sama foto gitu kan. Akhirnya sudah kita coba foto-foto. Kok anak ini kayak tahu kamera gitu. Ketika kamera diarahkan ke dia, dia langsung pose kayak gitu. Terus apa ya yang bisa saya lakukan buat Faiz ini? Saya nggak punya. Ya mungkin link-link saya sudah expired ya, karena kan zaman dulu ketika saya masih ikut di sinetron atau masih main panggung masih belia gitu ya? Masih belia kan sudah lama sekali. Iya, jadi saya cari apa yang dia suka. Kebetulan teman-teman saya itu tertarik, ih Faiz kok gemesin. Nah, teman-teman yang punya produk mau dong Faiz dipakein ini. Endorse gitu ya. Jadi Bu, ya? awalnya tawaran endorse kecil-kecilan ya gitu kan. Mau dong gitu. Tawaran endorse-nya itu apa aja? Jadi mulai produk kesehatan kayak misalnya lactobacillus gitu. Lactobacillus, probiotik ya. Probiotik, terus baju anak. Nah, salah satu baju yang dipakai Faiz hari ini persembahan dari lelaki kecil. Jadi koko anak terbaik. Jadi ini persembahan dari lelaki kecil. Nah, kebetulan kok ngelihat Faiz yang lincah gitu. Ya, coba lagi ya. sih pakein ini, ternyata kok memang Faiz nyaman makainya. Jadi ada beberapa produk dari lelaki kecil ini kita coba dan dia suka. Memang bahannya lembut ya. Bahannya lembut, nyaman. Terus modelnya juga bagus kan? Wow. Cakep ya dipakainya. Trendy gitu maksudnya. Betul. Terus dari situ kok setelah dipakein baju-baju gini kok dia tambah seneng gitu. Kok dia bergaya? Kok ini sudahlah. Kita cari deh. Gak usah lama-lama ya. Gak usah lama deh. Kita cari deh. Kita nggak apa-apa. Meskipun sebenarnya cita-cita bunda ingin kamu jadi seorang hafiz, jadi penghafal Al-Quran ya gitu. Karena untuk orang tua dengan anak berkebutuhan khusus, kami tidak bisa bermimpi terlalu tinggi ya. Kami hanya berharap dia cukup mandiri, dia kenal Tuhannya dan dia bisa bertahan di berbagai situasi. Ya udah, sementara kamu belum bisa ngomong, tetap kita ngaji, tetap kita dengarkan ayat-ayat Quran, tapi kita gali potensi yang lain. Kamu suka modeling? Ayo, Bunda carikan gurunya. Saat itu langsung aja Bunda nyariin Faiz untuk kursus modeling. Gitu ya. Iya, langsung. Sudahlah kursus langsung modeling gitu ya. Gak usah lama, gak usah pakai lama Jadi gitu ya. pertama itu kita menghubungi Red Modeling School ya. Awalnya sempet sanksi, aduh nggak pernah nih katanya, kita nggak pernah ngelatih anak berkebutuhan khusus, apalagi Down syndrome yang ya kita tahu lah Down syndrome IQ-nya kan maksimal berapa gitu kan, kira-kira bisa nggak dia nerima perintah gitu kan, dia paham nggak perintah gitu. Saya bilang sama ownernya waktu itu Mas Abdullah Sidik ya gitu,
saya tidak punya target apa-apa gitu. Sudah biarkan Faiz melihat teman-temannya berlatih, kalau dia mau ikutan belajar, dia ikutan belajar gitu kan. Dan ya awal-awal memang nggak fokus ya, namanya juga anak kecil, usianya masih 3 tahun waktu itu ya. Muter aja gitu kan, duh bisa nggak, ayo Faiz gitu. Karena gurunya sabar luar biasa, akhirnya Faiz belajar, bener belajar. Dari situ dia belajar ya. Beginilah sekarang Faiz mengikuti beberapa kompetisi fashion dan foto, alhamdulillah. Iya. Kompetisi juga Bu. Iya, Apa kompetisi. aja Bu? Kayaknya dengar-dengar juga banyak menyabet penghargaan nggak sih Faiz ini ya? Iya. Kemarin baru aja ikut fashion show menang ya. Waduh, Iya. kasih bocoran dong. Iya, Boleh dong. alhamdulillah. Sebenarnya awalnya juga nggak mau ikut karena ngelihat Faiz kan masih belum gitu ya, masih belum. Saya takutnya nanti bikin malu nama sekolahnya atau bagaimana, dia masih anak kecil. Tapi support luar biasa nih dari gurunya nih ya, dari Pak Abdullah Didukung penuh Siddiq. ya. Sudah tidak masalah. Kenalkan dia pada panggung, gitu. Kenalkan dia, kita lihat aja keberanian dia. Dia berani naik panggung meskipun dia nggak ngapa-ngapain, itu sudah luar biasa kata dia gitu kan. Nah benar. Awal dia nggak berani naik panggung tuh, jadi dengar suara musik kan fashion selalu diikuti dengan musik Iya, yang keras ya. Dia langsung tutup telinga karena dia punya gangguan jantung ya. Dia tutup telinga, terus kita pelajari, oh dia nggak bisa kayaknya musik gini. Akhirnya kita siasati di next perlombaan itu, kita bilang ke bagian musiknya, musiknya minta diturunkan. Udah oke. Ternyata setelah diturunkan dia mau maju. Wow. Dia mau maju, tapi saat pertama itu dia hanya menyapa di tengah jalan sampai tengah gitu, dia nyapa. Terus dia balik lagi gitu kan. Terus ya Allah gitu kan. Udah balik lagi. Aduh, aku yang nggak gitu nonton kan. langsung ngebayangin gimana gemesnya Faiz waktu itu ya. Iya. Terus udah waktu itu ya belum untuk fashionnya nggak menang, tapi untuk fotonya menang, lomba fotonya menang. Fotonya waktu itu menangnya waktu dia gaya gimana nih? Dia Waktu gaya itu. cool, dia gaya gimana? cool, Gini, dia gini. berdiri aja gini, Waduh. terus sambil senyum gitu kan. Nah itu dia dapat juara 2 kalau nggak salah waktu itu, gitu kan. Itu yang waktu di mana? Perlombaan di mana? Di Omas Mar. Oh, Mas Mar, oke. Iya, terus yang pertama itu dia dapat juara 3 di Kue Asik. Asik sih ya. Label poster. Jadi kontesnya label poster. Terus ikut di Nayaka, Swayanaka gitu kan, online gitu kan, nasional. Foto juga. Iya, foto Menang juga foto. nasional, menang foto gitu. Nah ini yang terbaru kemarin di Masih anget-anget ya berarti ya? masih anget-anget ya. Sebenarnya kita udah sempat gimana ya, waduh batal naik panggung karena sebelum naik panggung dia ditabrak pengunjung sehingga jatuh terjengkang gitu kan, nangis mau nggak mau ya, anak kecil kan nangis kejer. Wah, kalau anak Down syndrome penting banget kita untuk menjaga moodnya. Pesan juga nih ya, pesan buat menjaga ibu-ibu. moodnya itu karena moodnya itu mudah rusak dia. Oke, Jadi kalau mau ikut jadi perlombaan dijaga aja. Kalau bisa nggak ketemu sama keramaian dulu, Oke. jadi dijagain dulu sampai giliran dia tampil gitu kan. Cuma Faiz kan nggak bisa diem ya, memang nggak bisa dijaga. Akhirnya ya pokoknya sudah. Terus kita punya satu clue, untungnya kita punya satu clue. Faiz itu akan kembali normal moodnya kalau kita ajak main petak umpet. Oh, Gitu. Jadi berarti ibu sekarang pandai main petak umpet ya? nah itu. Oke, akhirnya ya itu. Dia naik panggung, alhamdulillah dia memukau banyak penonton dan dinobatkan sebagai juara. Waduh, ini kebanggaan tersendiri ya, anak dengan usia 3 tahun banyak sekali menorehkan prestasi. Ini pasti membanggakan banget buat orang tua, utamanya kedua orang tua, utamanya ibu ya, yang udah merawat dan lain sebagainya. Waduh, ini pasti bangga banget ya. Ini ibu, kira-kira ketika itu apakah Faiz sempat nggak ya mengalami seperti mungkin susah sosialisasi dengan teman-temannya yang baru gitu? Sempat nggak sih waktu itu? Iya, memang anak Down syndrome ini kendalanya sebenarnya bukan di dia ya. Kalau rata-rata anak Down syndrome supel ya. Oke. Sebenarnya rata-rata supel. Jadi kemungkinan justru orang lain yang susah untuk
menerima dia karena perbedaan, kok wajahnya beda ya, gitu kan, seperti itu kan, cenderung mongolit ya, mongolit, jadi kayak orang Mongol kan, matanya sipit, bulat gitu. Alhamdulillah Faiz sejauh ini tidak mengalami kesulitan dalam bergaul gitu. Tapi tetap aja nih Faiz kebanggaan keluarga Ibu ya. Alhamdulillah. Aduh, Ibu ini mungkin ada pesan-pesan kepada pemirsa Dama TV yang ada di rumah yang saat ini sedang menonton, juga utamanya untuk pesan-pesan bagi ibu-ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus, bagaimana Bu, bisa dijelaskan Bu? Halo pemirsa Dama TV dan para ibu-ibu yang luar biasa di sana, saya ingin berpesan bahwa anak Down syndrome bukan untuk dijauhi. Mereka sama dengan anak non Down syndrome. Mereka butuh cinta, mereka butuh support, dan mereka ada karena mereka bisa. Jadi berikan cinta kalian kepada mereka dan dia akan memberikan cinta yang lebih kepada kalian. Mereka bisa menjadi berprestasi, bahkan dia bisa menjadi duta negara. Ayo kita support sama-sama. Yeay, boleh tepuk tangannya di rumah juga pemirsa Dama TV ya. Dan juga kita akan melihat nanti bagaimana sih bakat-bakat yang dimiliki oleh Faiz ya. Nanti ada video lain ya Ibu Ayu ya. Dan pemirsa Dama TV dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita pada malam hari ini, tentunya dalam program Ngobrol Santai bersama dengan Ibu Ayu. Saya Anti Arjanti dan kerabat kru yang bertugas mengucapkan salam undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.